nama kakak Prida Sela Salsabila. Kalian bisa panggil saja Kak Prida. Halo, nama kakak Grafia Fadlatul Rahmah. Kalian bisa memanggil kakak Kak Grafia. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Iis Wasiatul Fitria. Gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Apa tuh 3M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, kakak sekarang sedang berada di sebuah taman. Kemudian di taman itu terdapat 3 pot bunga. Nah, di dalam pot bunga ini terdapat 2 tangkai bunga. Yuk kita hitung sama-sama. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi jumlah tangkai bunga seluruhnya adalah 6. Yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seluruh tangkai bunga ini ada 6. Kemudian kita sambungkan dengan materi yang kemarin, yaitu kita tulis bentuk pertambahan ini ke bentuk perkalian. Apakah adik-adik masih ingat? Ya, betul sekali. Bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 2. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa 6 adalah hasil perkalian dari 3 dan 2. Kemudian 3 dan 2 adalah faktor dari 6. Kak, apa sih itu faktor? Nah, jadi adik-adik, 6 itu bisa dibagi habis oleh 3. 6 juga bisa dibagi habis oleh 2. Nah, di situ ada pembuktiannya adik-adik. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa mengetahui kan bahwa tidak ada sisa untuk pembagian 6 dibagi 3. Jadi, 3 adalah faktor dari 6. Nah, yang perlu adik-adik ketahui juga bahwa angka itu bisa dibagi sampai bagian terkecil dan juga bisa dilipat gandakan. Wow, masa sih Kak? Ya, betul sekali adik-adik. Kalau tidak percaya, adik-adik bisa lihat dan simak contoh soal berikut. Misalnya, kita akan menentukan faktor dari 9. Perhatikan barisan apel tersebut. Nah, di sini ada sebuah kotak yang di dalamnya ada sebuah apel. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, di kotak tersebut ada 9 apel. Nah, kemudian kita tulis barisan ini dengan bentuk perkalian. Kayak gimana tuh adik-adik bentuk perkaliannya? Ya, betul. 1 dikali 9 sama dengan 9. Kemudian, di kotak yang kedua ada apel juga tuh adik-adik. Namun ini dengan barisan yang berbeda. Wah, seperti apa tuh barisannya? Kita hitung dulu yuk apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Apelnya ada 9 ya adik-adik, sama namun dengan barisan yang berbeda. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih bentuk perkaliannya. Kita tulis bentuk perkalian dari barisan apel ini. Berapa coba? Ya, betul sekali. 3 dikali 3. Hasilnya sama dengan 9. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kesimpulannya, jadi faktor dari 9 itu adalah 1, 3, dan 9. Kak, kok bisa sih? Bisa adik-adik. Kenapa? Karena 9 itu bisa dibagi habis oleh 1, 9 juga bisa dibagi habis oleh 3, dan 9 bisa dibagi habis oleh 9. Nah, seperti ini adik-adik. Maka bisa kita simpulkan bahwa 1, 3, dan 9 itu merupakan faktor dari 9 karena bisa membagi habis bilangan 9. Yuk kita ke contoh soal berikutnya. Yuk kita ke halaman sekolah. Nah, di halaman sekolah terdapat 8 orang yang sedang berolahraga. Maka, berapa formasi barisan yang dapat dibuat bila setiap baris jumlah siswanya sama banyak? Gimana ya cara ngerjainnya? Nah, pertama-tama kita cari dulu nih berapa dikali berapa yang menghasilkan bilangan 8. Nah, dimulai dari angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 8? Ya, betul. 1 dikali 8. Karena bilangan 1 jika dikalikan dengan bilangan yang akan dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian berapa lagi ya? Kemarin kan adik-adik sudah belajar tentang perkalian. Di perkalian 2, apakah ada yang hasilnya itu 8? Ya, betul. 2 dikali 4. Hasilnya 8. Nah, kemudian apakah ada lagi adik-adik bilangan yang apakah ada lagi perkalian yang hasilnya itu menghasilkan 8, bilangan 8? Nah, berarti 1, 2, 4, dan 8 ini termasuk faktor dari 8. Karena 1, 2, 4, dan 8 ini bisa membagi 8 sampai habis. Nah, yuk kita ke formasi yang pertama. Di sini ada formasi yang pertama, yaitu 1 kali 8. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini terdapat formasi yang pertama, yaitu 1 dikali 8. Kemudian formasi yang kedua yaitu ada 2 dikali 4. Yuk kita hitung lagi bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, formasi yang kedua yaitu 2 dikali 4. Sehingga kita bisa simpulkan formasi barisan yang dapat dibuat bila setiap baris jumlah siswanya sama banyak, yaitu formasi yang pertama 1 kali 8 dan formasi yang kedua 2 dikali 4. Gimana nih adik-adik? Apakah sudah paham? Kita lanjut deh ke contoh soal berikutnya. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Mari menentukan faktor dari 12. Nah, seperti biasa kita harus menentukan dulu nih bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya 12. Ada yang tahu? Ya, yang pertama tentu saja bilangan 1 ya. 1 dikali 12 hasilnya 12. Kemudian di perkalian 2, ya, 2 dikali 6 hasilnya 12. Kemudian kita bagi deh 12 bagi 3. 12 bagi 3, ya 4. Atau 3 dikali 4. Nah, dapat kita simpulkan ya adik-adik
bahwa 12 ini bisa dibagi habis oleh bilangan 1, bilangan 2, 3, 4, 6, dan juga bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, agar kita bisa lebih mengerti, kita simak juga contoh selanjutnya. Nah, di sini ada mari menentukan faktor dari 30. Nah, jika memakai perkalian, maka kita tentukan dulu nih, berapa kali berapa yang hasilnya 30. Yang pertama yaitu ada 1 dikali 30. Nah, yang kedua, bilangan 2 apakah bisa dikalikan berapa yang hasilnya 30? Nah, atau kalau misalkan adik-adik masih bingung, adik-adik bisa saja menggunakan pembagian, yaitu 30 dibagi 2 berapa? Ya, betul sekali, 30 dibagi 2 yaitu 15. Nah, kemudian kita ke selanjutnya, yaitu 30 dibagi 3. Apakah bisa? 30 dibagi 3. Ya, betul. Hasilnya adalah 10. Maka 3 kali 10 hasilnya 30. Nah, apakah masih ada bilangan perkalian yang hasilnya 30 selain dari yang di sana? Ya, ternyata masih ada ya. 5 dikali 6 hasilnya 30. Ketika 30 dibagi dengan 5, maka hasilnya 6. Dan ketika 30 dibagi dengan 6, maka hasilnya 5. Maka dapat disimpulkan bahwa 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30 merupakan faktor dari 30. Karena bilangan-bilangan tersebut bisa membagi habis bilangan 30. Nah, adik-adik, kakak di sini punya rumus super. Apa tuh Kak rumus supernya? Jadi, ketika kita menentukan faktor yang mungkin puluhan, seperti contoh soal yang sebelumnya, yaitu faktor dari 30, maka kita bisa menggunakan pembagian bersusun. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kita contoh 30 dibagi 2. Maka di sini tandanya seperti itu adik-adik. Di sini 30 ada di dalam, kemudian yang di luarnya yaitu ada 2. Nah, ini bisa juga disebut dengan 30 dibagi 2. Nah, langkah yang pertama kita mengambil satuan dari 30, yaitu yang pertama yang dari angka 3. Kita ambil angka 3. 3 dibagi 2 berapa adik-adik? Atau jika tidak bisa, kita cari ke hasil yang mendekati angka 3. Berapa? Ayo, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 3? Ya, 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, itu juga mendekati 3 ya, karena ketika 2 dikali 2 itu kan 4. Itu kelebihan. Nah, jadi kita cari yang dekat dengan 3, yaitu kita cari yang hasilnya berarti 2 ya, ada 2 dikali 1. Nah, kemudian kita tempatkan angka 1 ini di atas 30 itu tuh. Nah, di situ tuh. Nah, di sini nih adik-adik. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan. Nah, yang ini dikalikan dengan yang ini. 2 dikali dengan 1 hasilnya sama dengan 2. Kita tulis di sini. Di bawah 30. Nah, kemudian biar memudahkan mengingat adik-adik, nah adik-adik bisa tulis di sampingnya. 2 ini dari mana? Yaitu 2 ini dari 2 dikali 1. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, 3 dikurangi 2 hasilnya berapa? Ya, 1. 3 dikurangi 2, 1. Nah, kemudian kita tulis. Nah, karena 1 itu tidak bisa dibagi ke 2. Nah, jadi ketika hasil yang ini
1 ini dibagi dengan 2. Ketika tidak bisa dibagi, maka kita turunkan yang 0 ini. 0 di sini kita turunkan ke bawah. Nah, menjadi 10. Jadi 10 kita bagikan dengan 2 ini. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, 5. Nah, kita tulis di sini. Nah, 5. Kemudian kita kalikan seperti yang di atas tadi. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, kita tulis di sini di bawah 10 yang di atas. Nah, kita juga bisa tuliskan di pinggirnya seperti yang di atas tadi halnya sama, supaya kita memudahkan untuk mengingat gitu ya. 10 ini dari mana? Maka kita tuliskan di sampingnya bahwa 10 ini kita dapat dari 2 dikali 5. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya adalah 0. Nah, berarti 30 dibagi 2 itu hasilnya 15. Kayak gitu adik-adik. Nah, dari contoh-contoh soal yang sudah kita kerjakan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis bilangan itu, atau tidak ada sisa, sisanya 0, maka itu dinamakan faktor. Nah, jika misalkan nih bilangan A habis dibagi oleh bilangan B, maka dikatakan B adalah faktor dari A. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka faktor dari 10 salah satunya adalah 2, karena 2 dapat membagi 10 sampai habis. Kita juga bisa mencari faktor dengan perkalian, seperti contoh yang sudah kita kerjakan tadi. Yaitu misalnya ini ada 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, jadi 2 dan 5 itu merupakan faktor dari 10. Karena ketika 10 dibagi 2 hasilnya 5, dan ketika 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor persekutuan dua bilangan. Apa tuh faktor persekutuan dua bilangan? Nah, faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor-faktor yang dimiliki atau yang sama dari dua bilangan. Nah, di sini kakak punya contoh nih. Yang pertama, ada tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 6. Nah, kemudian seperti tadi, kita cari dulu berapa dikali berapa yang hasilnya itu 8. Berapa yuk? Ya betul, yang pertama 1 dikali 8. Kemudian ya 2 dikali 4. Kemudian apa ada lagi adik-adik? Ada lagi gak adik-adik? Nggak ada ya, karena hanya bilangan 1, 2, 4, dan 8 yang bisa membagi habis bilangan 8. Nah, kemudian kita cari faktor dari 6. Kita ke perkalian ya, berapa dikali berapa yang hasilnya menjadi 6? Ya, 1 dikali 6. Kemudian 2 di perkalian 2, apakah ada yang hasilnya 6? Ya, betul, 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian apakah ada lagi? Enggak ya, karena 1, 2, 3, dan 6 itu merupakan faktor dari 6 dan tidak ada lagi yang dapat membagi habis bilangan 6 kecuali faktornya, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Maka dapat kita simpulkan bahwa faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Kemudian faktor dari 6 1, 2, 3, dan 6. Nah, maka faktor persekutuan dua bilangan dari kedua bilangan yaitu 8 dan 6 yaitu 1 dan 2. Karena apa? Karena 1 dan 2 terdapat pada bilangan tersebut. Nah, atau kita juga bisa menggunakan pembagian ya. Seperti halnya ini nih. Nah, 8. Misalkan nih 8 dibagi 1 hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2. 8 dibagi 8 hasilnya
1. Maka faktor dari 8 itu 8, 4, 2, 1. Sama aja adik-adik. Jadi ini tuh dibalik-balikin gitu. Ketika 8 dibagi 1 hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nah seperti itu adik. Sama halnya dengan yang 6. 6 juga sama. 6 dibagi 1 hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dan 6 dibagi 6 hasilnya 1. Sehingga di sini ada 6, 3, 2, 1 yang merupakan faktor dari 6. Nah adik-adik, kita ke materi selanjutnya, yaitu kelipatan bilangan. Kita bermain dengan Nusa yuk. Nah, Nusa memiliki 3 tumpukan bola. Tumpukan yang pertama ada 2 bola. Dan tumpukan yang kedua ada 4 bola. Tumpukan yang ketiga ada 6 bola. Jadi di sini Nusa memiliki 3 tumpukan bola adik-adik. Nah, kemudian kita hitung yuk setiap tumpukannya. Nah, yang pertama, tumpukan pertama ada 2 bola. Yuk kita hitung. 1, 2. Jadi ini jika ditulis perkaliannya yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian di tumpukan yang kedua yaitu terdapat 4 bola. Kita hitung yuk bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Nah, maka jika kita tulis dalam bentuk perkalian menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian kita beralih ke tumpukan yang ketiga. Ada 6 bola. Kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kita tulis perkaliannya yaitu berapa coba? Ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kita perhatikan tumpukan-tumpukan bola tersebut. Maka di tumpukan kedua ini lebih banyak 2 bola daripada tumpukan yang pertama. Nah, kemudian di tumpukan yang ketiga lebih banyak 2 bola dibandingkan tumpukan yang kedua. Artinya, di setiap tumpukan itu merupakan kelipatan 2. Sehingga 2, 4, dan 6 disebut kelipatan 2. Nah, jika adik-adik masih belum paham, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal bilangan berapakah yang merupakan kelipatan 3. Maka kita bisa menggunakan garis bilangan atau tabel. Ini yang pertama, kita buat dulu garis bilangannya. Kita hitung yuk sama-sama untuk nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita hitung cuma sampai 10 aja ya adik-adik. Nah, maka kita hitung nih dari 3. Dari angka 3 kita tambah 3 nih supaya bisa berlipat. Nah, kita tambah 3. 3 ditambah 3 berarti dari angka 3 ini kita ke kanan sebanyak 3 kali, yaitu menjadi ke angka 6. Jadi 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, maka setelah itu kita tambahkan 3 lagi. Dari 6 kita tambahkan 3 menjadi berapa? Ya betul, 9. Nah, jadi 3, 6, dan 9 merupakan kelipatan 3. Nah, atau kita juga bisa menggunakan tabel. Seperti ini adik-adik untuk memudahkan adik-adik dalam mengerjakan. Nah, di sini sudah tertera tabel. Dan di mana tabel tersebut itu yang berwarna tua, hijau tua itu merupakan kelipatan 3. Di sana ada 3, 6, 9, 12, 15, dan juga 18.
Gimana tuh Kak cara ngitungnya? Sama aja adik-adik, kita tinggal tambahkan 3. Dari 3 tambahkan 3 menjadi 6. 6 ditambah 3 menjadi 9. 9 ditambah 3 menjadi 12. 12 tambah 3 menjadi 15 dan seterusnya. Nah, untuk tabel ini agar memudahkan ya kita bisa beri tanda agar kelipatan 3-nya bisa kita kasih tanda beda dari warna yang beda dari yang lain. Jadi bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kelipatan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Kak, apa sih bilangan asli? Nah, jadi adik-adik, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu kelipatan persekutuan dua bilangan. Apa sih kelipatan persekutuan dua bilangan? Nah, kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, supaya adik-adik bisa lebih memahami, kita ke contoh soalnya. Misalnya, kita memiliki dua kelipatan bilangan, yaitu kelipatan 3 dan 4. Maka kita cari dulu nih, kelipatan 3 itu berapa saja dan kelipatan 4 itu berapa saja. Supaya lebih mudah kita cari di dalam tabel perkalian. Nah, di sini ada tabel perkaliannya, yaitu tabel perkalian kelipatan 3 dan juga tabel perkalian 4. Nah, di situ ada 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Kemudian di kelipatan 4 juga sama, ada 4 kali 1 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil-hasilnya itu merupakan kelipatan dari 3 dan juga hasil-hasil dari kelipatan 4 merupakan hasil dari kelipatan 4. Nah, bisa kita tulis bahwa kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian di kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan itu, yaitu 3 dan 4, nah adik-adik menemukan tidak ada kesamaan angka dari kelipatan 3 dan 4. Ya, betul. Nah, jadi yang berwarna merah itu adalah kelipatan yang sama-sama dimiliki dari kedua bilangan tersebut, yaitu ada 12, 24, dan mungkin nanti seterusnya bakal ada lagi, karena kita di sini hanya sampai ke 24 dan juga 32. Halo adik-adik semua, bagaimana nih tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Kak Frida? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, jika kalian sudah mengerti, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mencari tahu tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Tahukah kalian jenis-jenis bilangan itu? Nah, yang pertama ada bilangan asli, kemudian ada bilangan cacah, kemudian ada bilangan prima. Nah, bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, jika bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Kemudian 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, yang ketiga adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima apa itu, Kak? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Frida, bahwasannya faktor itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Nah, kalau bilangan itu sendiri, apa itu Kak? Nah, bilangan itu sendiri, contohnya seperti jika bilangan 4, maka bilangan itu sendirinya adalah 4. Nah, jika bilangannya 7, maka bilangan itu sendirinya adalah 7. Jika bilangannya 11, maka bilangan itu sendirinya adalah 11. Sudah paham kan adik-adik sampai sini? Nah, sekarang kita akan belajar menentukan apakah suatu bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan. Contohnya adalah 2. 2 ini habis dibagi oleh 1, sama dengan 2. Kemudian, 2 ini juga habis dibagi oleh bilangan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka, 2 ini memiliki 2 faktor. Yang pertama, habis dibagi oleh 1, kemudian habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, yaitu 2. Maka, 2 ini merupakan bilangan prima. Contoh yang kedua, 3. Nah, 3 ini habis dibagi oleh 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian, 3 ini juga habis dibagi oleh 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka, 3 ini memiliki 2 faktor. Yang pertama, habis dibagi oleh angka 1. Kemudian, yang kedua, yaitu habis dibagi oleh angka itu sendiri, sama dengan 3. Maka 3 ini adalah bilangan prima. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah 4. Nah, 4 ini habis dibagi oleh 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian 4 ini juga habis dibagi oleh 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 4 juga habis dibagi oleh 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, ternyata 4 ini memiliki 3 faktor. Maka 4 ini bukan termasuk bilangan prima. Mari mengingat lagi yang telah disampaikan oleh Kak Frida. Bahwasannya untuk mencari faktor juga bisa menggunakan perkalian. Misalkan 2 dikali 5, maka 2 dan 5 merupakan faktor dari 10. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan ya adik-adik. Cara membuat donat 12 biji. Nah, dapatkah adik-adik menuliskan faktor dari 12? Tentukan ya bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Nah, bilangan 12 ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 12 merupakan perkalian dari 1 dan 12. Kemudian kita coba lagi nih. 2 dikali 6 juga menghasilkan 12. 3 dikali 4 pun menghasilkan 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kira-kira mana ya dari bilangan ini yang termasuk bilangan prima? Mari kita bersama-sama menentukan mana yang merupakan bilangan prima dan mana yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, bilangan 1 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1, bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor. Kemudian, bilangan 2. Bilangan 2 adalah bilangan prima karena bilangan 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Kemudian bilangan 3 juga bilangan prima karena bilangan 3 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Kemudian bilangan 4 ini bukan bilangan prima karena bilangan 4 ini memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian, bilangan 6 juga bukan bilangan prima,
Karena bilangan 6 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan 12. Nah, bilangan 12 ini juga bukan bilangan prima, karena bilangan 12 ini memiliki 6 faktor, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan bilangan prima itu bilangan yang memiliki 2 faktor. Maka faktor prima dari bilangan 12 adalah 2 dan 3. Paham kan adik-adik sampai sini? Setelah mengetahui definisi dari bilangan prima, mari kita sebutkan contoh bilangan prima, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, tahukah adik-adik bahwasannya 2 ini merupakan satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Yang lainnya merupakan bilangan ganjil. Nah, memang bilangan prima ini biasanya berbentuk ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil itu adalah bilangan prima. Contohnya 9, 15, dan lain-lain. Karena 9 dan 15 ini memiliki lebih dari 2 faktor, jadi tidak bisa dikatakan bilangan prima. Mari adik-adik kita mengidentifikasi bilangan prima. Lingkarilah di bawah ini yang merupakan bilangan prima. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bilangan prima itu semua ganjil kecuali bilangan 2. Maka otomatis 18 dan 34 itu bukan bilangan prima. Mari kita coret bersama-sama. Coret, 34 pun kita coret. Kemudian ada bilangan 21 dan 23. Nah, mari kita identifikasi bersama-sama. 21 ini kita coba 1 dikalikan 21 hasilnya 21. Kemudian kita coba lagi 3 dikali 7 adalah 21. Maka 21 ini memiliki 4 faktor. Sedangkan bilangan prima itu bilangan yang memiliki 2 faktor. Maka otomatis 21 ini bukan termasuk bilangan prima. Maka dari itu 23 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 23. Kakak akan menjelaskan mengenai faktor prima. Kira-kira adik-adik semua tahu tidak apa itu faktor prima? Sebenarnya faktor prima ini sudah kakak ulas sedikit sebelumnya. Mari kita ulas bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Yang pertama adalah bilangan 18. Apa sajakah faktor bilangan 18 ini? Mari kita coba. 18 ini merupakan hasil dari 1 dikali 18. Kemudian 2 dikali 9 pun hasilnya 18. Kemudian 3 kali 6 sama dengan 18. Maka faktor bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, faktor prima merupakan faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Nah, dari faktor ini adik-adik sudah mengetahui kan mana saja yang merupakan bilangan prima? Ya, betul sekali. Maka faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Setelah kalian mengetahui tentang faktor prima, kakak juga akan membahas tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Mari kita simak pengertian dari faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ingat ya adik-adik,
Dari faktorisasi prima ini, kata kuncinya adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi adik-adik semua harus sekali paham tentang bilangan-bilangan prima. Agar lebih paham mengenai faktorisasi prima, kakak akan menjelaskan tentang langkah-langkah mencari faktorisasi prima suatu bilangan. Yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Kemudian, ulangi langkah pertama atau gunakan angka 2 jika memungkinkan. Langkah selanjutnya yaitu, jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain. 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 20 menggunakan pohon faktor. Nah, adik-adik masih ingat tidak tadi langkah-langkah untuk menentukan faktorisasi bilangan itu? Mari kita ulas bersama ya. Nah, langkah yang pertama yaitu bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Mari kita coba. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah yang kedua, yaitu ulangi langkah pertama atau gunakan angka 2 jika memungkinkan. Nah, kira-kira angka 10 ini habis dibagi oleh 2 tidak ya? Mari kita coba. 10 dibagi oleh 2 sama dengan 5. Kemudian langkah ketiga yaitu jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain. 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 5 ini kira-kira bisa dibagi oleh 2 tidak ya? Bisa, hanya saja nanti hasilnya jadi desimal. Maka dari itu, 5 ini kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Maka dari itu, faktor dari bilangan 20 adalah 2, 5. Jadi, faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Mari kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, seperti itu adik-adik penjelasan mengenai faktorisasi prima. Mudah-mudahan adik-adik semua mengerti ya mengenai bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau yang biasa disingkat dengan FPB. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya mengenai ini. Nusa mempunyai kelereng merah 8 butir dan kelereng biru 12 butir. Semua kelereng tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kotak kayu. Setiap kotak kayu berisi kelereng warna merah dan biru sama banyak. Berapakah jumlah kotak kayu yang dibutuhkan Nusa? Nah, diketahui ada 8 butir kelereng merah dan 12 butir kelereng biru. Nah, dan yang ditanyakan, berapakah jumlah kotak kayu yang dibutuhkan Nusa? Mari kita jawab bersama-sama. Untuk membantu Nusa, di sini kakak akan menggunakan cara perkalian angka. Pertama, 8 yaitu dari 8 kelereng merah, kemudian 12 dari 12 kelereng biru. Nah, kemudian berapa saja sih perkalian yang menghasilkan 8? Ya, benar. 1 dikali 8 adalah 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 12 sebagai kelereng biru. Berapa saja sih perkalian yang menghasilkan 12? Yang pertama, 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian yang kedua, 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian yang ketiga, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka dari itu, faktor yang kita dapat adalah dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Dan dari 12, 1, 2, 3,
4, 6, dan 12. Nah, coba adik-adik lihat angka berapa saja sih yang sama antara 8 dan 12? Ya, benar sekali. 1, 2, dan 4. Nah, bisa adik-adik lihat dari faktor persekutuan ini, angka berapa sih yang paling besar? Betul sekali, angka 4. Maka angka terbesar dari faktor persekutuan 8 dan 12 adalah 4. Maka dari itu, kita dapat nih jawabannya untuk memecahkan masalah Nusa. Jadi, kotak kayu yang dibutuhkan oleh Nusa adalah 4 buah untuk membagi sama banyak antara kelereng merah dan kelereng biru. Nah, bisa dilihat kan adik-adik bahwa dengan 4 kotak kayu dapat membagi sama banyak antara kelereng warna biru dan kelereng warna merah. Nah, setelah membantu Nusa, apakah adik-adik dapat menyimpulkan apa itu faktor persekutuan terbesar atau yang biasa disingkat FPB? Mari kita ulas bersama-sama. Faktor persekutuan terbesar atau biasa yang disebut FPB merupakan faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan yang sama lainnya. Nah, adik-adik, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau yang biasa disingkat FPB ada 2 cara. Yang pertama, ada tabel perkalian. Yang kedua, faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Seperti yang sudah kita ulas bersama-sama, ketika membantu Nusa, kita menggunakan tabel perkalian. Sekarang kakak akan memberikan contoh bagaimana cara mencari faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 menggunakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, dari sini yang menjadi pembaginya adalah bilangan-bilangan prima. Sebelumnya kakak sudah menjelaskan kan tentang bilangan-bilangan prima. Mari kita ulas lagi. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, menggunakan pohon faktor ini, kita menggunakan langkah-langkah mencari faktorisasi prima ya. Adik-adik masih ingat kan langkah-langkahnya? Yang pertama, ya betul, bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu betul 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian langkah yang kedua yaitu ulangi langkah pertama atau menggunakan angka 2 jika memungkinkan. Kita bagi lagi angka 4 ini dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian bilangan selanjutnya yaitu 12. Masih sama ya adik-adik menggunakan langkah-langkah faktorisasi prima. Pertama, menggunakan bilangan prima yang terkecil yaitu 2, betul. 12 dibagi 2, maka hasilnya 6. Kemudian, gunakan langkah yang kedua yaitu jika memungkinkan dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 3, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa kita tulis karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 3.
Dalam mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor untuk menentukan FPB, kita harus mengalihkan faktor prima yang hanya mempunyai hasil yang sama saja. Tapi ingat, jika ada faktor prima yang sama tapi mempunyai pangkat yang berbeda, maka kita hanya menggunakan faktor prima dengan pangkat yang terkecil. Angka yang sama pertama yaitu 2. Nah, bisa kita lihat dari 2 pangkat ini, manakah yang memiliki pangkat yang terkecil? Benar sekali, 2 pangkat 2. Maka faktor yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 adalah 4. Hasilnya sama kan dengan cara perkalian? Untuk menentukan FPB, kalian boleh menggunakan tabel perkalian ataupun faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Grapia. Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang KPK. Apa sih kepanjangan dari KPK? Ada yang tahu? Iya, KPK kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Gimana sih cara mencari KPK itu? Sebenarnya banyak cara untuk mencari KPK, tetapi kakak hanya akan menjelaskan 3 cara, yaitu cara yang pertama yaitu dengan menggunakan kelipatan persekutuan, cara yang kedua menggunakan tabel, dan cara yang ketiga menggunakan pohon faktor. Mari kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan KPK dari 8 dan 12. Kita akan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu menggunakan kelipatan persekutuan. Pertama-tama, kita tulis dulu angka 8. Dan kita akan mencari kelipatan dari 8. Pada tahu tidak cara mencari kelipatan itu kayak gimana? Iya, betul. Cara mencari kelipatan itu dengan menjumlahkan secara berurutan. Kita cari kelipatan dari 8. Kita tulis dulu 8-nya. 8 ditambah 8, hasilnya 16. 16 kita tambahkan 8, hasilnya 24. 24 ditambahkan 8, hasilnya 32. 32 ditambah 8, hasilnya 40. 40 ditambah 8 hasilnya 48. 48 ditambah 8 hasilnya 56 dan seterusnya. Nah, setelah kita menemukan kelipatan dari 8, mari kita cari kelipatan dari 12. Caranya sama, yaitu dengan menambah secara berurut. Kita tulis dulu 12-nya. Kita tambahkan 12 tambah 12, hasilnya 24. 24 ditambah 12, hasilnya 36. 36 ditambahkan 12, hasilnya 48. 48 ditambahkan 12, hasilnya 60, dan seterusnya. Setelah kita menemukan kelipatan dari 2 bilangan, mari kita cari angka yang samanya, bilangan yang samanya. Ada tidak bilangan yang sama? Ayo, yang mana bilangan yang samanya? Iya, betul. Angka 24. Ada lagi tidak yang sama? Ada, yaitu 48. Ada lagi tidak yang samanya? Ada tidak? Tidak, ya. Setelah kita menemukan bilangan yang sama, kita cari dari kedua bilangan tersebut mana yang paling kecil. Bilangan yang paling kecil yaitu 24. Maka 24 merupakan KPK dari 8 dan 12. Mari kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu. Setelah membuat tabel, tulis angka 8 dan 12 di sini. Kita tulis 8,
dan di samping 8 tulis 12. Gimana caranya? Caranya itu dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima. Dari mulai yang paling kecil. Bilangan prima itu apa aja sih? Tahu tidak? Tahu ya? Bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Mari kita bagi dengan 2 karena 8 dan 12 bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Karena 4 dan 6 masih bisa dibagi 2, mari kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Mari kita membagi dengan angka berapa? Coba. Karena salah satu dari kedua bilangan tersebut bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 2 kembali. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3, karena 3 tidak bisa dibagi 2, kita tulis kembali angka 3-nya. Karena yang ini sudah selesai, maka kita hanya akan membagi yang ini, bilangan yang angka 3. Karena angka 3 bilangan prima, jadi harus dibagi dengan angka 3 lagi. Jadi berarti satunya tinggal kita simpan saja. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena kedua bilangan itu sudah 1, dua-duanya 1, karena ini dua-duanya sudah 1, tinggal berarti kita sudah bisa menentukan KPK-nya. Gimana sih cara menentukan KPK-nya? Cara menentukan KPK-nya, kita harus mengalihkan bilangan prima yang ada di samping kiri yang ini. 2 kali 2 kali 2 dan kali 3. Jadi menentukan KPK-nya dengan KPK sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Mari kita hitung sama-sama. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 dikali 3 hasilnya 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Mari kita ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan bukan faktor. Pada tahu kan cara membuat bukan faktor itu kayak gimana? Iya, dengan membagi menggunakan bilangan prima dari yang terkecil. Kita mulai membuat bukan faktor angka 8. 8 bisa tidak dibagi 2? Bisa ya, jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena ini sudah bilangan prima, jadi kita tidak perlu membagi lagi. Pohon faktornya sudah selesai sampai bilangan prima. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 12. Kita tulis dulu 12. 12 bisa kan dibagi 2? Ya bisa ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi kita tidak perlu membaginya lagi. Dan sudah sampai di situ saja. Mari kita tulis
faktor dari 8 dan 12. 8 sama dengan faktor dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2, atau juga bisa ditulis 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena ini 2-nya ada 3. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya kan 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3. Selanjutnya faktor dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3. Atau juga bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Karena 3-nya cuma ada 1, jadi kita tulis lagi 3-nya. Untuk mencari KPK, kalian harus mengingatnya bahwa mencari KPK itu dengan cara kalikan semua faktornya, tetapi jika ada faktor yang sama, maka yang dipilihnya yaitu yang pangkatnya paling besar. Mari kita cari KPK-nya. Dari ketiga faktor ini, adakah faktor yang sama? Ada ya, yaitu 2. Tapi kan yang harus diambilnya itu yang pangkatnya paling besar. Dari kedua bilangan ini, manakah yang pangkatnya paling besar? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 3. Karena masih ada faktor yang lain, maka dikalikan dengan faktor yang lain yaitu 3. Untuk mempermudah dalam mengkalikannya, mari kita uraikan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 dapat diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2. Dan ini yang 3-nya ditulis kembali, yaitu kali 3. Mari kita hitung sama-sama. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Dari ketiga contoh yang tadi, kalian dapat menyimpulkan tidak apa itu pengertian dari KPK. Ada yang tahu tidak? Ya, pengertian dari KPK adalah yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama dan yang paling kecil. Untuk mempermudah dalam mengingatnya, kakak punya satu lagu nih. Kita nyanyikan sama-sama ya. Aku suka KPK, mari hitung faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, hey, ambil angka terbesar. Kalikan semua faktor, lalu dapat KPK. Mudahkan untuk menghafalnya. Selanjutnya, kakak punya satu soal ceritanya. Dani membeli permen setiap 4 hari sekali, sedangkan Rudi membeli permen setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 6 April, keduanya membeli permen bersamaan. Kapan mereka akan membeli permen bersama lagi? Mari kita hitung sama-sama. Jadi di sini kita harus mencari kelipatan atau faktor dari 4 dan 6. Pertama-tama mari kita, karena di sini kakak akan menggunakan pohon faktor, mari kita memfaktorkan angka 4 terlebih dahulu. Mari tulis dulu 4. 4 bisa dibagi oleh bilangan prima apa? 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena ini sudah berakhir di bilangan prima, jadi
cukup sampai di sini. Selanjutnya kita cari faktor dari 6. 6 bisa dibagi bilangan prima apa? 2 dan 3. Tetapi kan harus yang paling kecil terlebih dahulu, berarti dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah sampai di sini. Mari kita tulis faktorisasi dari 4 dan 6. Faktor dari 4 yaitu 2 kali 2, atau bisa juga ditulis menjadi 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2. Sedangkan 6, kita tuliskan faktornya 6 sama dengan 2 kali 3. Karena ini cuma ada 1 dua-duanya, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Mari kita hitung KPK-nya. Masih ingat tidak caranya itu kayak gimana? Ya, kalikan semua faktor. Jika ada faktor yang sama, maka ambil yang pangkatnya paling besar. Betul. Dari 3 bilangan ini, manakah yang sama? Yaitu 2. Tapi kita akan mengambilnya 2 pangkat 2. Karena pangkatnya yang paling besar. Dikali 3. Mari kita uraikan untuk mempermudah menghitungnya. 2 pangkat 2 bisa juga ditulis menjadi 2 kali 2. Dan ini tidak ada pangkatnya, kita tulis lagi menjadi 3 kali 3 langsung. Mari kita hitung sama-sama. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Karena di sini konteksnya hari, yang dicarinya itu harus hari, jadi KPK dari 4 hari sama 6 hari itu KPK-nya yaitu 12 hari. Kan ditanyanya kapan mereka akan bertemu kembali setelah tanggal 6 April. Cara mencarinya yaitu 6 April ditambah 12 hari sama dengan hasilnya itu 18. Jadi mereka akan bertemu kembali pada tanggal 18 April. Perbedaan soal cerita EPB dan soal cerita KPK. Biar tidak tertukar ya, harus diingat bahwa ciri dari EPB itu, kalau di EPB dia itu akan mencari pembagian sama banyak. Sedangkan kalau di KPK akan mencari waktu, detik, menit, jam, hari, dan tanggal. Contoh pertanyaannya biasanya suka ada kata ini. Berapa kelompok terbanyak yang bisa dibuat? Kalau di KPK bakal ada pertanyaan kapan bersama-sama lagi. Harus diingat ya ciri-ciri cerita KPK dan soal cerita EPB. Jangan lupa, takutnya nanti tertukar.